Natal dan Tahun Baru, kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Canggu, Badung, Bali. Jelang malam pergantian Tahun Baru, sejumlah panggung hiburan berdiri di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Halo pemirsa, selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Camar Haenda, kembali hadir menemani Anda dalam Ayus Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayus Siang hari ini, kami awali dari Jakarta. Sepasang suami istri ditemukan tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda sejumlah bangunan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian juga telah memeriksa 4 orang saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran yang melanda 4 ruko di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat menewaskan sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang merupakan lansia ini ditemukan meninggal dunia akibat terjebak kobaran api yang sudah melahap isi bangunan. Jasad kedua korban ditemukan di tengah reruntuhan puing setelah petugas melakukan penyisiran. Petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Diduga api muncul dari kompor gas yang tiba-tiba menimbulkan percikan api hingga merambat ke 3 bangunan. Pihak kepolisian mengerahkan tim Inafis untuk menggelar olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi. Benar bahwa setelah kami menyelidiki lebih awal, ada korban yaitu suami istri, inisialnya sedang didata. Sekarang jenazah sudah dibawa ke RCM untuk dilakukan penanganan otopsi lebih lanjut. Pak, dari informasi sementara Pak, penyebab kebakaran apa Pak? Untuk sementara penyebab kebakaran sedang kami selidiki. Kami akan meminta bantuan kepada Puslapor dan Inafis untuk menangani penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Sebelumnya 4 ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan, tempat tinggal, sablon, dan penjualan terpal ini terbakar pada Senin dini hari. Petugas mengerahkan 20 unit mobil pemadam beserta ratusan personil untuk segera memadamkan api. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit ruko di Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Kebakaran ini melanda toko pembuatan Nissan Makam di Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik dari dalam toko Nissan Makam hingga akhirnya merembet ke toko sebelahnya yang menjual onderdil mobil. Banyaknya warga di lokasi kebakaran membuat petugas sulit memadamkan api. Insiden ini berhasil ditangani setelah 1 jam. 4 unit pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua pengendara motor di Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban begal motor. Bahkan salah satu korban terluka dan nyaris kehilangan salah satu tangannya karena serangan senjata tajam. Seorang pria bersama rekan wanitanya terluka parah usai jadi korban begal motor di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Korban pria nyaris kehilangan salah satu tangannya akibat serangan senjata tajam. Polisi meringkus para pelaku di kawasan Malaka, Durensawit dan mengamankan senjata tajam. Mirisnya, satu pelaku adalah anak di bawah umur dan kini dititipkan ke panti sosial. Sementara pelaku lainnya dibawa ke Mapolsek Durensawit. Para pelaku sengaja targetkan pengendara motor yang berkendara malam hari dan tak segan melukai korbannya. Kekerasan terhadap korban itu sehingga korban mengalami luka pada tangan, kemudian jari kelingking teman wanitanya hampir putus. Yang lebih tajam yaitu di bagian tangan. Saat ini korban sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di Jombang, Makassar berujung ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Pria yang viral karena menyerang polisi menggunakan senjata tajam di Cengkareng, Jakarta Barat sudah ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. MT 29 tahun, pria yang viral karena menyerang polisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya dibekuk polisi dan ditahan di Polsek Metro Cengkareng. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku yang mengadang kendaraan di jalur Transjakarta Jembatan Gantung dan menyerang polisi mengaku dalam kondisi mabuk. Polisi kini mendalami motif pelaku menyerang polisi dan mengadang kendaraan. Dari tangannya, polisi menyita senjata tajam dan besi yang digunakan pelaku saat beraksi. Ini masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Cek urin sendiri dan? Sudah kita lakukan cek urin, pelaku negatif, tidak terpengaruh narkoba. Pada saat peristiwa itu membawa golok ingin melukai anggota, ada yang terluka nggak anggotanya? Untuk saat ini anggota tidak ada yang terluka dan senjata tajam setelah juga kita dapat amankan. Dan saat ini pelaku dan barang bukti sudah ada di Polsek Cengkareng dan sudah kita lakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya seorang pemuda viral di media sosial lantaran menyerang sejumlah polisi yang sedang bertugas di Jalan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku ini sempat membuat polisi yang ada di lokasi kocar-kacir karena pelaku membawa senjata tajam. Namun tidak lama kemudian, pelaku akhirnya dibekuk polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan botol minuman keras berbagai merek dihancurkan Polres Cimahi di lapangan Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Barang bukti yang dihancurkan merupakan hasil dari operasi pekat serta kegiatan rutin yang ditingkatkan pada tahun 2024. Pemusnahan ribuan botol miras dan digelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Lebih dari 11.000 lebih botol miras berbagai merek disita dalam sebulan terakhir dalam operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi sendiri dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang dilakukan, yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi, dibantu oleh rekan-rekan TNI ya, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Totalnya tadi sudah disampaikan 11.000 botol ya. Sebelumnya selama 1 bulan terakhir, polisi gencar merazia minuman keras ilegal di sejumlah titik di kota Cimahi. Operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru ini tak lain bertujuan untuk menciptakan kondusivitas serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan pergantian tahun 2024 ke 2025. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang pria kedapatan membawa senjata api rakitan saat razia gabungan Tahun Baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung mengamankan dan menyelidiki asal pembuatan senjata api warga. Asli.
Video amatir warga memperlihatkan polisi mengecek senjata api yang diamankan dari seorang warga saat melintas Jalan Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2025. Hasil pemeriksaan awal, senjata api jenis pistol yang dibawa JM ini adalah senjata api rakitan. JM yang berprofesi sebagai petani ini pun langsung diamankan petugas. Tak hanya pistol, polisi pun mengamankan 5 proyektil aktif. Iya kan orang pulang dari tetangga, Pak. Kapan kita beli indeks? Kurang lebih 1 bulanan. Saat diinterogasi dan diperiksa lebih rinci, senjata api yang dibawa adalah senjata airsoft gun. Bagi orang yang menggunakan. Maksudnya dimodifikasi bisa memakai peluru asli. Bisa digunakan senjata api rakitan, Pak? Bisa dimodifikasi dan bisa menggunakan peluru asli dan alias merupakan senjata rakitan. Ini berapa banyak pelurunya tadi, Komandan? Dari hasil pemeriksaan itu ada 5 butir yang kami temukan. Selanjutnya polisi masih menyelidiki kasus ini. Pelaku pun dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Lembaran Negara nomor 78 tahun 1951. Pelaku dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sementara di Medan, pemirsa, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumatera Utara juga ricuh lantaran massa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terus mendesak dan memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya, baku hantam di antara kedua belah pihak nyaris terjadi. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut karena para korlap berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk. Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, menemui para mahasiswa di ruang sidang paripurna. Ia kemudian menandatangani surat penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan menerbitkan Perpu. Menegaskan menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Jika PPN 12% nantinya tetap berlaku, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa pun sempat ricuh lantaran massa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Aksi unjuk rasa tolak PPN 12% oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Massa yang kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Sumut menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Massa kemudian menggelar orasi dan membentangkan spanduk dalam ruang rapat paripurna. Dalam orasinya, ratusan mahasiswa ini menolak rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan PPN 12% karena dinilai semakin menambah beban rakyat.
Desak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Setelah gagal menemui perwakilan anggota DPRD Sumut, massa akhirnya membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Menteri Agama hadirkan wacana libur sekolah 1 bulan selama bulan suci Ramadan bagi anak sekolah. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih Anda masih di Ayu Siang bersama saya Camar Haenda. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Indah Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Helena juga didenda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara serta uang pengganti senilai 900 juta rupiah. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Ia juga didenda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan. Untuk mengeluarkan ibu ya. Dan itu silakan keluar dulu. Kita ubah. Terhadap Bapak UPDB maupun saat menjabat kalau ini penambangan itu atau UPD. Sebelumnya dalam persidangan Ibunda Helena Lim yakni Hoalian menangis selalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, Hakim meminta pihak keluarga dan petugas untuk membantu mengeluarkan Ibunda Helena Lim dari ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang
didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut, sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. 2 tersangka adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah diperiksa intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Keduanya adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Haryanto serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aprialeli Nirmala. KPK menyatakan menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keduanya melakukan berbagai hal seperti mengubah desain shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nilai dari proyek tersebut sekitar 20 miliar rupiah. Namun kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka masih dihitung. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan dan bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah
hancur gitu ya, sudah rusak. Yang keempat, gedung tes Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai. Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada 2 surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengamini pernyataan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Koni menyebut telah menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, nggak tahu ya belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan
dan bagaimana lah gitu. Udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku tidak terpengaruh dengan ancaman Hasto terkait dengan borok pejabat negara. Jokowi juga mengaku siap jika nantinya dirinya dimintai keterangan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan? Menteri Agama Nasaruddin Umar membenarkan adanya wacana libur sekolah 1 bulan selama bulan suci Ramadan bagi anak sekolah. Wacana ini masih dibahas. Jika disepakati, diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah anak selama 30 hari berpuasa. Warga Kementerian Agama khususnya di pondok pesantren itu libur, ya kan. Tetapi sekolah-sekolah yang lainnya itu juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian berikutnya ya. Yang jelas bahwa libur atau tidak libur sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya, ya kan. Bagi saya itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Ya. Iya, nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi kami sih di tingkat madrasah ya dan pesantren di bawah Kementerian Agama, kami berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas. Kualitasnya itu ada anak-anak kita bisa lebih berkonsentrasi, mengaji, menghafal Quran, mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, tidak hanya teori ya di sekolah, tapi juga ada pengamalan dilakukan. Beribadah puasa, mungkin juga ada yang mau umrah bersama keluarganya, mungkin juga akan ada yang mengamalkan amal-amal sosial. Bulan suci Ramadan kan pahalanya banyak ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa buat umat Islam untuk melakukan takarrub. Pemirsa, selanjutnya Ainus Siang akan dibawakan oleh rekan Fazila Hairunisa. Selamat siang Zila, ada informasi apa pada siang hari ini? Hai, selamat siang Camar. Gimana nih nanti malam persiapan untuk perayaan pergantian malam tahun barunya nih Camar? Tentunya bersemangat dengan resolusi yang sudah dicatat, Zila. Yang dicatat yang belum kejadian di 2024 gitu. Betul. Ya, yang akan dilanjutkan di 2025. Ada rencana mau tahun baru di mana nanti malam Camar? Sepertinya saya mau ke Bundaran HI nih, Zila. Ke Bundaran HI, waduh. Betul. Bundaran HI rame ya. Karena memang Camar, Bundaran HI itu ini bersiap atau berhias dia siap untuk menjadi titik pusat perayaan malam tahun baru 2025 di Jakarta. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Ainus Siang. Anda kembali menyaksikan Ainus Siang, kali ini bersama saya Fazila Hairunisa. Ya pemirsa, menyambut malam pergantian tahun baru, Taman Impian Jaya Ancol menggelar berbagai pertunjukan seperti panggung gempita hingga drone light show. Taman Impian Jaya Ancol akan menghadirkan pertunjukan 1000 drone hingga pesta kembang api di malam pergantian tahun.
Selain itu, ada musical fireworks yang digelar tepat di tengah malam dan pesta kembang api yang akan kembali hadir menghiasi langit pantai Ancol. Seluruh rangkaian acara penyambutan tahun baru tetap dikenakan biaya sesuai dengan tiket masuk Ancol. Sementara itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut tahun baru di Kota Tua Jakarta. Terlihat panggung dan alat musik juga sudah dipersiapkan untuk memeriahkan acara pergantian tahun. Kota Tua akan mengadakan acara Jakarta Light Festival. Pengunjung dapat menikmati instalasi pencahayaan hingga video mapping. Panggung hiburan akan dimulai pada pukul 4 sore nanti. Festival dan hiburan ini juga bisa dinikmati secara gratis oleh warga. Memeriahkan malam tahun baru, Bundaran HI ikut berpartisipasi dengan mendirikan panggung hiburan. Bundaran HI dipastikan jadi titik pusat perayaan malam tahun baru 2025. Dan berikut kita akan simak laporan dari Esra Ambarita dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Pemirsa, menyambut pergantian tahun dari tahun 2024 hingga 2025 telah disiapkan sejumlah panggung ataupun ada 24 panggung yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun dari pihak swasta. Salah satunya tempat saya mengabarkan yakni panggung yang ada di kawasan Bundaran HI. Di tempat saya mengabarkan ini salah satu panggung yang cukup ikonik dan yang termegah. Nah, kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya bahwa saat ini sedang pengecekan, pembenahan, kemudian juga tengah persiapan untuk menyambut tahun baru 2025. Panggung ini juga bersolek sedemikian rupa karena kalau berdasarkan pemantauan kami bahwa disediakan juga beragam videotron ataupun videotron yang melingkar ataupun ini di kawasan Bundaran HI sehingga masyarakat ini bisa nanti merasakan bagaimana megahnya panggung yang ada di kawasan Bundaran HI ini. Nah, untuk rangkaian acaranya bahwa nanti di panggung megah ini akan ada sejumlah musisi yang akan menghibur masyarakat Jabodetabek ataupun masyarakat dari luar Jabodetabek yang hendak melakukan pergantian tahun ataupun perayaan tahun baru di sini. Nah, informasi yang kami terima bahwa sejumlah musisi tanah air yang nanti hadir di sini adalah mulai dari Yuranuyita, kemudian juga ada Ran dan sejumlah musisi lainnya. Nah, sementara itu di kawasan Sudirman akan ada 14 panggung juga yang tentunya menghadirkan genre yang sangat berbeda, yakni ada dangdut, jazz, dan masih banyak lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun warga yang hendak menikmati pergantian tahun. Kemudian juga nanti akan ada pesta kembang api, kemudian juga videotron show, yakni akan ada 800 videotron show yang nanti juga mewarnai pergantian tahun pada malam hari ini. Nah, sementara itu terkait nanti kantung-kantung parkir untuk masyarakat maupun warga DKI Jakarta ini dari Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta, kemudian juga ini untuk kantung parkirnya akan ada di hotel-hotel di sekitar kawasan Sudirman maupun di kawasan tempat saya mengabarkan ini, kemudian juga nanti untuk kantung parkir juga akan ada di sekitaran Monas dan juga di sejumlah kantor-kantor yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Sementara itu dari pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada masyarakat agar mobilitas masyarakat ini terbilang baik dan juga tidak sulit begitu untuk mendapatkan kartu parkir. Ini diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum karena ini memiliki tarif Rp1 saja, yakni untuk MRT, kemudian juga LRT Transjakarta. Namun khusus LRT ini hanya untuk kawasan Jakarta. Dan pemerintah juga menghimbau bagi masyarakat yang hendak merayakan pergantian tahun agar tetap menjaga ketertiban dan tetap menjaga lingkungan yang dengan membuang sampah pada tempatnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pergantian malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta menggelar hiburan di sejumlah titik. Sedikitnya 23 panggung disediakan untuk menghibur warga Jakarta dan sekitar. Sejumlah pengisi acara ternama dihadirkan demi memeriahkan perayaan tahun baru 2025. Dan berikut titik-titik yang disiapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat malam pergantian tahun di Jakarta, KRL Komuter Line beroperasi 24 jam pada malam pergantian tahun baru. Semua jalur KAI komuter akan beroperasi selama 24 jam pada malam pergantian tahun baru. Selain itu, KAI komuter menambah 66 perjalanan sehingga terdapat 1.114 perjalanan. Dengan penambahan perjalanan ini, kapasitas angkut pengguna komuter lain Jabodetabek yang disiapkan KAI komuter lain sebanyak 1,9 juta pengguna. Dan diprediksi kepadatan juga akan terjadi di stasiun-stasiun transit seperti Stasiun Manggarai, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Duri. Komuter pada tanggal 31 Desember 2024 akan mengoperasikan 114 perjalanan komuter lain Jabodetabek sebagai antisipasi kepadatan yang akan terjadi untuk merayakan pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Adapun waktu operasional perjalanan KRL dimulai pada pukul 03.30 sampai dengan pukul 02.16. Jelang pergantian tahun, kawasan wisata Puncak terpantau mulai padat sejak pagi. Rekayasa lalu lintas ganjil genap pun diterapkan Satlantas Polres Bogor. Kawasan wisata Puncak Bogor masih jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan malam pergantian tahun di kawasan pegunungan. Dan sejak pagi tadi, ribuan kendaraan dari arah Jakarta didominasi kendaraan pribadi mulai memadati kawasan Puncak. Guna mengurai kemacetan dan terjadinya penumpukan kendaraan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap. Ribuan kendaraan terpaksa diputar balik karena berplat ganjil. Sementara jelang malam pergantian tahun nanti akan diberlakukan Car Free Night, yaitu mulai pukul 21 waktu setempat. Tidak hanya di kawasan Puncak, jelang ganti atau pergantian tahun, Kota Bandung juga diprediksi dipadati wisatawan, di mana ada 4 tempat yang akan menjadi pusat keramaian, yaitu kawasan Braga, Asia Afrika, alun-alun Kota Bandung, dan kawasan lapangan Gasibu. Mengantisipasi kerawanan, kepolisian disiagakan untuk perayaan malam tahun baru. Jalan Asia Afrika juga akan ditutup jika terjadi kepadatan di area tersebut. Sementara keramaian diprediksi terjadi mulai pukul 21 malam. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sejak pagi tadi, tepatnya di kawasan wisata Lembang, dari pantauan udara mulai diramaikan kendaraan luar kota seperti asal Jakarta, Bogor, Cianjur, dan Banten. Wisatawan sengaja datang untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Dan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan merekayasa arus lalu lintas penyebab kemacetan tempat wisata dan tempat kuliner. Kemacetan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya tahun baru. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Pemirsa, jelang pergantian tahun kita akan lihat situasi terkini dari sejumlah titik. Dan sudah ada rekan Wildan Hidayat di Puncak Bogor, Jawa Barat, dan Ervan David di kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Wildan Hidayat terlebih dahulu. Wildan, bagaimana persiapan jelang pergantian tahun di kawasan Puncak? Ya, baik Jila dan juga pemirsa di rumah, untuk diketahui bahwa saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti lihat di belakang saya ini bahwa terlihat cukup ramai dan lancar. Namun sebelumnya di Simpang Gadok ini diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap. Seperti tadi diberlakukan ganjil genap dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi lonjakan terjadinya arus lalu lintas yang menuju kawasan wisata Puncak. Dan seperti diketahui bahwa kawasan wisata Puncak akan ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, yaitu tepat pukul 6 arus lalu lintas ditutup, tidak bisa menuju ke Puncak. Dan pada pukul 21 Car Free Night akan diberlakukan, sehingga untuk kendaraan roda 4 diharapkan bisa memilih jalur yang alternatif, terutama untuk wilayah Jakarta menuju Sukabumi dialihkan,
Dan untuk yang menuju kawasan wisata Puncak dialihkan pula menuju wisata Puncak 2 di wilayah Jonggol dan sekitarnya. Demikian, Cila. Baik, selain ganjil genap, apakah nantinya sistem one way juga akan diberlakukan, rekan Wildan? Untuk rekayasa ganjil genap sendiri dilakukan secara situasional, Jila. Mengingat saat ini kawasan wisata Puncak masih terlihat cukup padat dan secara situasional nanti jika memang terlihat lebih padat lagi akan ditutup lebih awal. Demikian, Jila. Baik, kalau dari pantauan Anda sendiri, rekan Wildan, titik mana yang paling padat untuk saat ini? Saat ini untuk kendaraan roda 4 memang cukup berkurang, namun roda 2 memang sudah mulai memadati kawasan wisata Puncak ini, Zila. Dan titik-titik rawan kemacetan ternyata harus diketahui juga bahwa ada beberapa titik seperti di Simpang Gadok, di Pasir Angin, di Taman Safari, serta di wilayah Cisarua. Demikian, Zila. Baik. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya begitu ya. Dan dari Bogor kita akan melihat situasi di Bandung. Sudah ada rekan Ervan David di sana. Rekan Ervan, bagaimana situasi atau suasana jelang pergantian tahun di Bandung? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Menjelang pergantian tahun 2024 menuju 2025, sejumlah titik diprediksi akan ramai oleh para wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung. Dan kawasan tersebut diantaranya kawasan wisata Braga, kawasan wisata Asia Afrika, kawasan alun-alun kota Bandung, dan juga gazebo tepatnya di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan di kawasan tersebut sendiri selalu menjadi primadona masyarakat untuk merayakan pergantian tahun 2024 menuju 2025. Dan untuk mengantisipasi tindak kejahatan sendiri, petugas kepolisian akan melakukan keliling di kawasan wisata Asia Afrika serta mengerahkan 150 personil gabungan untuk berkeliling mengamankan jalannya malam perayaan tahun baru 2024-2025. Dan selain itu juga jika terjadi kepadatan di kawasan wisata Asia Afrika ini sendiri, petugas akan menutup kawasan jalan Asia Afrika ini sendiri dari kendaraan dan mengalihkan dari kendaraan dari arah Simpang 5 menuju kawasan Jalan Tamblong. Demikian, Sila. Baik, lalu rekan Ervan, ini kan Asia Afrika ini kan menjadi salah satu tempat yang paling favorit gitu ya, dengan weekend, begitupun dengan malam pergantian tahun. Apakah ada atraksi tertentu gitu yang akan disiapkan untuk nanti malam sehingga ini memancing warga untuk berkumpul di Jalan Asia Afrika ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan tidak ada atraksi atau hiburan di kawasan Asia Afrika ini sendiri, namun hiburan akan ada di tempat lain seperti di kawasan wisata Jalan Braga dan juga kawasan gazebo. Dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemkot Bandung juga akan menyediakan beberapa hiburan seperti live musik dan juga pesta kembang api di kawasan-kawasan tersebut. Demikian, Zila. Oke, kalau dilihat dari lokasinya memang agak begitu jauh begitu ya, rekan Ervan. Tapi untuk kantong-kantong parkir sendiri apakah sudah tersiap atau sudah disiapkan oleh dari Pemda setempat? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri bahwa kantung-kantung parkir sudah tersedia di beberapa tempat, yaitu tepat berada di kawasan Jalan Bancai, Jalan Soekarno, dan juga Jalan Braga itu sendiri. Namun kantung-kantung parkir tersebut juga membuat situasi kemacetan jika memasuki malam hari semakin macet dikarenakan adanya parkir-parkir yang memakan badan jalan di kawasan tersebut. Zila. Baik, semoga nanti jalannya malam perayaan pergantian tahun nanti berjalan dengan lancar dan kondusif. Terima kasih rekan Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan juga rekan Ervan David yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kemacetan berjam-jam terjadi di Jalan Raya Canggu, Badung, Bali. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Indonesia. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, kemacetan parah terjadi kemarin di Jalan Raya Canggu, Badung, Bali. Pengendara yang menggunakan jalur tersebut terjebak selama berjam-jam dalam kemacetan. Kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Canggu, Bali, Senin sore hingga malam hari.
Ratusan pengguna jalan termasuk wisatawan terjebak selama berjam-jam dalam kemacetan. Kendaraan tersendat dari arah Desa Tibu Bendeng menuju Desa Canggu, Desa Cemanggi maupun dari arah sebaliknya. Peristiwa macet parah ini menjadi viral di media sosial. Agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali, petugas menertibkan parkir liar di sejumlah wilayah, di antaranya sepanjang kawasan wisata Ubud Kabupaten Gianyar. Dalam penertiban, petugas menemukan banyak kendaraan yang masih parkir liar di badan jalan, khususnya kawasan Jalan Raya Monkey Forest di Jalan Raya Ubud. Karena ketika mereka parkir di sana dalam jangka waktu yang lama, itu akan menutup jalan sebagian sehingga memperlambat arus lalu lintas yang dari arah belakang. Selain itu, polisi juga mengimbau agar wisatawan yang memasuki wilayah Ubud memanfaatkan fasilitas transportasi umum seperti bus. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumandingrat, iNews melaporkan. Momen libur sekolah dan libur tahun baru dimanfaatkan wisatawan untuk berwisata di pemandian alam di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dinginnya air pegunungan dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik bagi wisatawan. Inilah suasana saat wisatawan memenuhi objek wisata pemandian Cikoromo yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten pada momen libur sekolah dan libur tahun baru. Meski padat pengunjung, wisatawan tetap antusias menikmati segarnya air pegunungan serta sejumlah wahana air yang menjadi daya tarik bagi anak-anak. Ribuan wisatawan ini tidak hanya datang dari Provinsi Banten saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek dan Jawa Tengah. Salah seorang wisatawan mengatakan bahwa ia bersama keluarga kerap berlibur ke Pandeglang pada momen libur panjang. Karena selain harganya yang terjangkau, memiliki pemandangan yang indah. Saya dari Rangka. Ini sama keluarga, Pak? Ya, sama keluarga, liburan aja. Oh, iya. Libur sekolah sama tahun baru? Iya, libur tahun baru. Oh, Pak, kenapa pilih ke sini, Pak? Harganya terjangkau aja, sama airnya kayak dingin. Airnya dingin ya, Pak ya? Hai, Kebumen, Bos. Dari Kebumen? Ini sengaja ke sini apa gimana? Ini mau bertamu sama teman, sama saudara di Serang ada. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak objek wisata seperti pemandian, pantai, hingga pegunungan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan saat libur panjang dan tahun baru. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan pergantian tahun, Jalan Malioboro juga akan diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore nanti. Car Free Night guna mengurangi kepadatan kendaraan agar wisatawan dapat menikmati malam tahun baru dengan nyaman. Jelang perayaan pergantian tahun, kawasan Malioboro diprediksi dibanjiri ribuan wisatawan dari luar daerah. Pemberlakuan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor pun akan diperlakukan di jalan masuk Malioboro, itu mulai pukul 6 sore nanti. Dan nantinya pengalihan laju kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram akan dilewatkan Jalan Pasar Kembang. Kemudian untuk Car Free Night di kawasan Tugu Palputih dan titik 0 km Yogyakarta akan diberlakukan mulai pukul 9 malam. Jelang malam tahun baru 2025, pihak kepolisian Polrestabes Makassar akan melakukan rekayasa di sejumlah ruas jalan menuju Anjungan di 11 ruas jalan protokol ke lokasi titik utama perayaan malam pergantian tahun. Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga akan melakukan penyekatan di 3 pintu masuk kota Makassar. Sebanyak 1.045 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan malam pergantian tahun di kota Makassar. Pemirsa, untuk melihat bagaimana persiapan malam pergantian tahun baru di sejumlah daerah, sudah ada rekan kami Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta, Den Irwansyah di Kota Malang, Jawa Timur, dan Nana Jamal di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita terlebih dahulu akan ke Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Gimana Galih situasi di sana jelang perayaan pergantian malam tahun baru nanti? Baik, terima kasih Zila dan juga pemirsa ya, jelang malam pergantian tahun baru di tahun
Malioboro di Jakarta itu siang ini mulai ramai dipadati oleh para wisatawan dari luar daerah. Nah, untuk persiapan perayaan malam tahun baru malam nanti di sepanjang jalan Malioboro ini juga telah dipasang barikade atau pembatas jalan ya untuk khusus bagi para petugas pengamanan maupun petugas kesehatan apabila nanti bagi para wisatawan mengalami gangguan kesehatan dapat dievakuasi dengan mudah. Untuk pengalihan arus lalu lintas juga akan dilakukan di Jalan Malioboro sejak atau mulai pukul 6 sore nanti. Kemudian untuk di Tugu Palputih dan titik 0 km nanti akan diberlakukan Car Free Night atau kendaraan mulai pukul 9 malam nanti. Seperti itu, Bila. Baik. Terima kasih rekan Gali Wisma. Berikutnya kita akan ke rekan Denny Irwansyah yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Denny dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Zila, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di halaman Balai Kota atau di Jalan Tugu. Tepatnya di Jalan Tugu ini seluruh ruas jalan sudah ditutup sejak tadi pagi. Untuk kendaraan dialihkan melalui Jalan Gajah Mada dan Jalan Kertanegara. Di sini, di Balai Kota ini akan menjadi pusat pesta rakyat Kota Malang. Jadi nanti pesta pergantian tahun akan dipusatkan di titik ini. Dan nanti Pemkot Malang akan mendatangkan artis penyanyi Denny Caknan yang sekarang sedang cekson di belakang saya ini, dan akan diadakan pesta kembang api agar seluruh kegiatan masyarakat terpusat di sini, tidak terpecah-pecah dan lebih mudah pengawasan seperti itu. Tidak. Baik, selain itu bagaimana nanti pengamanan yang akan dilakukan terkait adanya hiburan dan juga rekayasa lalu lintas yang ada di sana? Baik, baru saja Kapolresta juga menyatakan bahwa kesiapan untuk pengamanan hari ini seluruh petugas kepolisian sudah disiagakan nanti, terutama nanti malam bahkan nanti juga dipamerkan buat botol minuman keras yang diamankan dan diimbau nanti tidak ada pesta yang berlebihan pada merayakan pergantian tahun baru. Begian. Baik, jadi hanya menikmati hiburan begitu ya tadi dengan adanya Denny Caknan. Baik, selanjutnya kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, ada Nana Jamal di sana. Rekan Nana Jamal, bagaimana persiapan di sana untuk perayaan pergantian malam tahun baru nanti? Ya, Zila dan juga pemirsa, meskipun pemerintah Kota Makassar sendiri sudah melakukan ataupun memberikan himbauan kepada masyarakat, warganya dan juga para wisatawan untuk dapat merayakan pergantian tahun baru nanti di rumah masing-masing saja atau di area indoor ini, mengingat bagaimana kemudian cuaca di beberapa hari terakhir, termasuk dari informasi peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Bagaimana kemudian Kota Makassar termasuk sebagai salah satu wilayah di bagian Sulawesi bagian barat yang akan terdampak cuaca yang akan turun hujan dari sedang hingga lebat. Namun Anjungan Patilossari ini masih menjadi magnet bagi wisatawan untuk dapat menikmati pergantian tahun baru nanti, sehingga pemerintah sendiri dan juga dari pihak kepolisian serta aparat gabungan ini juga sudah akan melakukan rekayasa lalu lintas yang sekiranya akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti hingga pukul 2 dini hari pada tanggal 1 Januari 2025. Di mana ini juga diinformasikan mungkin saja akan berubah untuk pengaturan rekayasa lalu lintas ini, melihat bagaimana kemudian kondisi arus lalu lintas nanti, Zilos dan juga pemirsa. Dan masyarakat perlu mengetahui beberapa ruas jalan yang kemudian nantinya akan mengalami rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan secara total ataupun nantinya akan menjadi area car free night. Kemudian juga ada jalan yang kemudian akan ditutup sementara atau forbidden menggunakan barikade, yaitu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, yaitu yang akan mengalami car free night yaitu Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, dan berputar ke Jalan Somba Opu. Sementara jalan yang kemudian akan ditutup sementara untuk wilayah di area barat sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Dr. Ratulangi, Botolempangan, Sultan Hasanuddin, Lama Dukeleng, dan juga Mapanyuki. Tapi untuk nantinya pemirsa yang kemudian akan mengikuti pergantian tahun baru bersama dengan Pemprov Sulsel, mereka masih bisa melewati area Tanjung Bunga, Zilf dan pemirsa.
Baik, meskipun tadi ada himbauan gitu ya untuk di rumah aja, tapi nggak apa-apa, yang penting merayakannya bersama dengan orang-orang terkasih. Terima kasih. Ada rekan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta, lalu ada rekan Dedi Irwansyah di Malang, Jawa Timur, dan juga ada rekan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, maskapai Belanda KLM Boeing 737 tergelincir di Oslo, Norwegia. Sementara pesawat Air Canada terbakar saat mendarat darurat di Bandara Internasional Halifax, Stanfield, Kanada. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews.